Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan antara besaran pada gelombang, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, bisa melalui medium seperti udara, air, atau bahkan tanpa medium seperti cahaya. Dalam mempelajari gelombang, ada 3 besaran yang saling berhubungan, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan rambat gelombang. Yuk kita bahas satu persatu untuk memahami bagaimana ketiganya saling berkaitan. Bagian pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang atau lambda dilambangkan dengan huruf Yunani Y, adalah jarak antara 2 titik yang sefase pada gelombang, misalnya antara 2 puncak atau 2 lembah yang berurutan. Besaran ini menggambarkan seberapa jauh gelombang merambat dalam satu kali getaran penuh. Panjang gelombang diukur dengan satuan meter dan besarnya dipengaruhi oleh kecepatan ramba serta frekuensinya. Rumus dasarnya adalah V sama dengan lambda kali F. Nah, dari rumus ini kita tahu bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya, kalau frekuensi semakin besar, panjang gelombangnya akan semakin pendek selama kecepatan gelombangnya tetap. Contohnya bisa kita lihat pada cahaya. Cahaya merah memiliki frekuensi yang lebih kecil dan panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan cahaya ungu. Jadi, warna cahaya yang kita lihat sebenarnya dipengaruhi oleh perbedaan panjang gelombangnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran atau gelombang yang terjadi dalam 1 detik, dan satuannya adalah hertz. Frekuensi menggambarkan seberapa cepat suatu sumber bergetar atau menghasilkan gelombang. Rumus hubungan antara frekuensi dan periode adalah F sama dengan 1/T. Dari sini kita tahu bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Semakin cepat suatu benda bergetar, maka semakin besar frekuensinya dan semakin kecil periodenya. Dalam kehidupan sehari-hari, frekuensi juga bisa menggambarkan tinggi rendahnya nada suara. Misalnya, suara perempuan biasanya memiliki frekuensi lebih tinggi daripada suara laki-laki karena getarannya terjadi lebih cepat. Untuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya, semakin tinggi frekuensi, maka energinya juga semakin besar. Itulah sebabnya sinar ultraviolet atau sinar X memiliki energi lebih tinggi daripada cahaya tampak biasa. Terima kasih. Bagian 3 yaitu kecepatan gelombang. Berikut adalah kecepatan gelombang yang menunjukkan seberapa cepat gelombang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Besarnya dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah meter per detik, m per second. Hubungan antara kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi dituliskan dengan rumus yang sudah sering kita dengar, yaitu F sama dengan lambda kali F. Artinya kecepatan gelombang diperoleh dari hasil kali antara panjang gelombang dan frekuensinya. Namun perlu diingat bahwa kecepatan gelombang dipengaruhi oleh medium perambat, bukan oleh sumber gelombangnya. Misalnya, bunyi merambat paling cepat di benda padat, lebih lambat di cair, dan paling lambat di gas. Di udara, bunyi bergerak sekitar 340 meter per detik, sedangkan di air bisa mencapai lebih dari 1.500 meter per detik. Sementara itu, cahaya bergerak paling cepat di ruang hampa, yaitu sekitar 3 kali 10 per 8 meter per detik, dan melambat sekitar melewati air atau kaca. Ketika gelombang berpindah medium, frekuensi tetap sama, tetapi panjang gelombang dan kecepatannya berubah. Hal ini menyebabkan terjadinya pembiasaan cahaya. Ya baik, kesimpulan dari semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan gelombang saling berhubungan sangat erat. Rumus utamanya adalah V sama dengan lambda kali F. Jika salah satu berubah, maka dua lainnya juga akan menyesuaikan agar hubungan ini tetap terpenuhi. Jika frekuensi naik, panjang gelombang turun. Jika kecepatan berubah karena mediumnya berbeda, maka panjang gelombang juga ikut berubah, tetapi frekuensi tetap.
Dengan memahami hubungan ketiga besaran ini, kita bisa menjelaskan berbagai fenomena seperti bunyi, warna cahaya, hingga pembiasaan gelombang. Terima kasih sudah menonton video penjelasan kami. Semoga penjelasan ini membantu untuk teman-teman semua lebih mudah memahami konsep dasar gelombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.